Hai semuanya, nama saya Keisha Purnama dan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Esther. Esther adalah seorang perempuan yang tinggal di Persia kuno. Ia diangkat sebagai ratu setelah diturunkannya tahta Ratu Wasti. Tetapi pada saat itu ia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia adalah seorang Yahudi. Tak lama setelah Esther diangkat menjadi ratu, Mordekai tidak sengaja mendengar rencana dua pengawal kerajaan untuk membunuh sang raja. Ia pun memberitahu Esther yang memberitahukan raja tentang rencana para pengawal ini. Akhirnya, Mordekai diberikan penghormatan karena telah menyelamatkan nyawa sang raja. Berikutnya, kita diperkenalkan kepada Haman. Haman adalah seorang pejabat yang sangat membenci Mordekai karena Mordekai tidak mau bersujud kepadanya. Karena itu, Haman membuat ketetapan untuk melenyapkan semua kaum Mordekai, yaitu kaum Yahudi. Salah satu pelayan Ratu Esther memberitakan tentang rencana Haman untuk membunuh semua orang Yahudi. Ia juga menyampaikan bahwa Mordekai menginginkan Esther untuk mendatangi sang raja, mengungkapkan identitas Yahudinya, dan memintanya untuk menarik ketetapan tersebut. Esther mengetahui bahwa jika ia datang di hadapan sang raja tanpa undangan khusus, ia bisa saja dihukum mati. Tetapi Mordekai mengingatkan bahwa ia mungkin saja dijadikan ratu untuk saat-saat seperti ini. Lalu Esther pun berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Jadi ia meminta orang-orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari sebelum ia mendatangi sang raja. Pada hari ketiga, sang raja terlihat sangat senang melihat Esther mendatanginya. Ia pun bertanya apakah yang ia inginkan dan menambahkan bahwa ia akan memberikannya meskipun itu setengah dari kerajaannya. Esther meminta bahwa ia dan Haman mengikuti perjamuan yang telah ia persiapkan. Dan di perjamuan itu, ia meminta bahwa sekali lagi sang raja dan Haman mengikuti perjamuannya di esok hari. Malam itu, sang raja tidak bisa tertidur. Ia pun meminta salah satu pelayannya untuk membacakan kitab catatan sejarah. Selagi dibacakan, ia tiba-tiba teringat oleh kebaikan Mordekai yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia memutuskan bahwa ia harus menghormati Mordekai dengan bantuan Haman. Sang raja memerintahkan Haman untuk mengawal Mordekai mengelilingi kota dengan kuda kerajaan. Di perjamuan kedua, Esther memberitakan bahwa ia sebenarnya adalah seorang Yahudi dan Haman sedang berencana untuk membunuh semua orang Yahudi, termasuk Mordekai yang telah menyelamatkan hidup sang raja. Sang raja pun marah dan memerintahkan bahwa Haman dieksekusi malam itu juga. Tetapi kematian Haman tidak menjaminkan keamanan bagi orang-orang Yahudi karena sang raja tidak bisa menarik kembali ketetapan yang sudah dibuat. Sebagai gantinya, Mordekai meminta agar sang raja membuat ketetapan baru, agar orang-orang Yahudi dapat melawan balik dan melindungi diri mereka sendiri. Dan di akhir hari, mereka menang melawan musuh-musuh dan mereka merayakan kemenangan mereka bersama-sama. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan, meskipun namanya tidak disebutkan, akan selalu bekerja di balik layar. Seperti contohnya saat ia mengingatkan sang raja akan Mordekai. Kita juga belajar untuk tidak egois dan menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi. Karena Esther bisa saja menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia rela berkorban meskipun tahu ia bisa dihukum mati demi kesejahteraan kaumnya. Itu saja dari kisah hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.